Halo adik-adik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah, semoga selalu baik-baik saja. Baik, untuk materi kali ini kita akan berbicara tentang materi klasifikasi makhluk hidup dan benda tidak hidup atau benda mati. Untuk kali ini materi akan didampingi oleh kakak. Oke, kalian bisa panggil saya Kak Novilia. Yuk kita lihat bagaimana sih penjelasan tentang materi kali ini. Baik, langsung saja kita mulai. Supervisor Ibu Quratul Aini MPD. Beliau merupakan guru dari MTS Negeri 2 Jember pada mata pelajaran IPA. Materi kali ini kita akan mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup dan benda tak hidup. Adapun indikator yang akan kita capai yaitu ciri-ciri makhluk hidup, ciri-ciri benda tak hidup, dan keanekaragaman makhluk hidup. Adapun ciri-ciri dari makhluk hidup antara lain bergerak, makan, iritabilitas, bernafas, tumbuh, ekskresi, berkembang biak, dan beradaptasi. Bergerak, pergerakan manusia dan hewan. Jadi, manusia dan hewan dibantu oleh alat gerak seperti kaki untuk berlari, berjalan, sirip pada ikan untuk berenang, sedangkan sayap pada burung untuk terbang. Pergerakan tumbuhan. Pergerakan kuncup tumbuhan mengikuti arah datangnya matahari. Contoh pada bunga matahari atau pada kuncup padi, kuncup jagung, dan lain sebagainya. Yang kedua, ciri-ciri makhluk hidup adalah makan. Cara tumbuhan memerlukan makan. Tumbuhan melakukan suatu fotosintesis. Adapun dari fotosintesis itu terjadi karena air H2O ditambah atau bertemu dengan karbon dioksida CO2 serta bantuan dari sinar matahari. Tumbuhan disebut autotrof karena tumbuhan mampu membuat makanan sendiri yang berupa organik. Cara manusia dan hewan memerlukan makanan disebut heterotrof. Karena pada dasarnya manusia dan hewan menggunakan bahan organik sebagai sumber makanan. Ciri-ciri makhluk hidup yang ketiga, iritabilitas. Apa sih iritabilitas itu? Jadi, iritabilitas merupakan peka terhadap rangsangan. Salah satu contohnya berupa cahaya, panas, dingin, bau dari gas, sentuhan, gravitasi, dan rasa. Misal, telinga peka terhadap getaran suara dan indera lainnya. Pada tumbuhan, tumbuhan tidak memiliki indera, akan tetapi tumbuhan masih peka terhadap rangsangan, seperti ujung akar pada tumbuhan tumbuh ke bawah karena peka terhadap gravitasi bumi. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup bernafas. Bernafas atau respirasi adalah proses pengambilan oksigen dari udara dan mengeluarkan gas karbon dioksida dari dalam tubuh. Adapun alat yang digunakan untuk bernafas ada paru-paru, insang, dan stomata. Pada paru-paru, proses bernafas dimulai dari menghirup udara dari rongga hidung menuju faring, laring, trakea, bronkiolus, kemudian bronkus,
Selanjutnya ke alveolus. Nah, pada alveolus di sini, maka terjadi pertukaran antara O2 dan CO2. Yang kedua, insang. Pada insang, biasanya terdapat ikan di dalam tubuh ikan. Insang ini memiliki sebuah lengkung insang, di mana di dalam lengkung insang terdapat filamen insang, aliran air, dan lamela. Kemudian ada stomata. Stomata biasanya terdapat pada daun tumbuhan. Bentuk dari stomata seperti gambar. Jadi, stomata akan terbuka ketika CO2 memasuki daun, dan stomata akan menutup kembali. Kemudian, stomata akan membuka kembali ketika mengeluarkan H2O atau O2. Dan stomata atau mulut stomata akan menutup kembali. Jadi, O2 dan H2O di sini ini akan dimanfaatkan atau dihirup secara langsung oleh hewan ataupun manusia. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Berikut merupakan gambar pertumbuhan pada manusia. Jadi, makhluk hidup dapat dikatakan memiliki pertumbuhan atau dapat dikatakan sebagai makhluk hidup apabila tumbuh. Contoh dari balita menjadi kanak-kanak, remaja, umur 20 tahun, 40 tahun, 65 tahun, sampai 70 tahun. Disinilah dapat dikatakan sebagai tumbuh. Sedangkan pada tumbuhan, dari mulai biji, terbukanya biji, tumbuhnya daun, tumbuhnya 2 daun, dan lain sebagainya, sampai tumbuh akar. Pada hewan juga sama, tumbuh dapat dikatakan tumbuh apabila seperti digambar, mulai dari telur menjadi pitik, ayam kecil, dan ayam dewasa. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup adalah ekskresi. Apa itu ekskresi? Nah, ekskresi merupakan pengeluaran zat sisa oleh tubuh. Pada ginjal, ginjal merupakan zat sisa berupa urin. Pada kulit, zat sisa oleh tubuh berupa keringat. Pada paru-paru, zat sisa tubuh berupa CO2. Pada stomata atau tumbuhan, zat sisa berupa H2O dan O2. Adapun ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya, yaitu berkembang biak. Berkembang biak di sini adalah faktor generasi atau pembentukan generasi penerus, seperti pada contoh. Berkembang biak di sini dapat terjadi secara generatif dan vegetatif. Gerakan atau perkembangbiakan generatif ini terjadi karena bertemunya sel induk jantan atau sel betina. Seperti pada contoh bertemunya sel sperma dengan ovum, maka terbentuklah bayi atau embrio. Kemudian setelah 28 hari terbentuklah heart atau hati, jantung. Sampai berumur 40 minggu terbentuklah bayi. Kemudian pada hewan, mulai dari telur. Jadi, mulai dari telur ini yang sebelumnya dibuahi oleh
sel sperma jantan ke ovum betina, tumbuhlah telur sehingga menjadi katak dewasa. Sedangkan pada tumbuhan, perkembangbiakan generatif ini terjadi pada bunga. Jadi serbuk sari dengan kepala putih akan terjadi penyerbukan sehingga menghasilkan suatu anakan baru. Ada perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan, di mana gerakan vegetatif ini terjadi seperti pada gambar. Seperti pohon pisang, bawang merah, ketela pohon, pohon stroberi, dan lain sebagainya. Selanjutnya, ciri-ciri makhluk hidup yang terakhir, beradaptasi. Adapun adaptasi makhluk hidup, pada tumbuhan terdapat adaptasi tingkah laku dan adaptasi morfologi. Pada tumbuhan terdapat juga adaptasi fisiologi, sama dengan halnya adaptasi makhluk hidup yang lain seperti hewan. Ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Salah satu jenisnya seperti autotomi, sengatan, mimikri, tinta. Sedangkan yang fisiologi, fungsi organ dalam, contohnya kepekatan urin ikan laut dan ikan air tawar. Sedangkan adaptasi morfologinya pada hewan seperti bentuk kaki, bentuk paruh, bentuk mulut. Dengan ciri-cirinya dapat terlihat untuk adaptasi makhluk hidup pada hewan dalam ranah tingkah laku, kita ambil contoh pada ubur-ubur. Ubur-ubur untuk melindungi dari habitat atau predator, ubur-ubur mengeluarkan tintanya. Untuk contoh yang lain, kita bisa ambil contoh dalam adaptasi makhluk hidup tumbuhan pada ranah morfologi, jenis xerophyte. Atau kita bisa sebut pada tumbuhan ini, tumbuhan kaktus, mereka adaptasinya menggunakan atau memperkecil daun sehingga memperkecil penguapan dan dapat menyimpan air secara banyak dengan menjadikan daun yang kecil tersebut menjadi duri-duri, sehingga dalam pengeluaran air atau respirasi tersebut tidak banyak mengeluarkan air dan mempunyai cadangan air yang cukup banyak. Oke, selanjutnya kita akan membahas materi tentang ciri-ciri benda tak hidup. Adapun ciri-ciri benda tak hidup tidak dapat bergerak, tidak mengadakan metabolisme, tidak melakukan reproduksi, dan tidak ada tanggapan terhadap rangsang. Contoh, batu, tanah, api, air, kendaraan seperti mobil, becak, bus, sepeda motor, furniture, seperti meja, kursi, lampu, dan lain sebagainya. Selanjutnya, materi yang terakhir tentang keanekaragaman makhluk hidup. Keanekaragaman hayati adalah keanekaragaman makhluk hidup yang menunjukkan keseluruhan variasi gen, spesies, dan ekosistem di suatu daerah. Adapun
Keanekaragaman hayati meliputi variasi bentuk ukuran, warna, dan sifat-sifat lain dari makhluk hidup. Setiap lingkungan memiliki keanekaragaman masing-masing. Jadi, di setiap lingkungan yang berbeda memiliki suatu keanekaragaman masing-masing. Adapun di sini macam-macam dari keanekaragaman terdapat keanekaragaman gen, di mana setiap sifat organisme hidup dikendalikan oleh sepasang faktor keturunan atau gen yang berasal dari kedua induknya. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dalam satu jenis. Kedua, keanekaragaman jenis atau spesies. Keanekaragaman ini lebih mudah diamati daripada keanekaragaman gen. Keanekaragaman hayati tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya beraneka macam jenis makhluk hidup, baik yang termasuk kelompok hewan, tumbuhan, dan mikroba. Yang ketiga, keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman tingkat ini dapat ditunjukkan dengan adanya variasi dari ekosistem di biosfer. Baik, mungkin itu saja penjelasan dari kakak. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.